Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rasional Putra Maramis, program studi Teknik Sipil Angkatan 2019 dari Universitas Katolik de la Salle Manado. Berikut saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Rekayasa Pondasi 1 dengan materi Pondasi Bor Pile. Berikut saya akan menjelaskan tentang pengertian pondasi bor pile. Suatu pondasi yang dipasang dengan cara mengebor tanah dengan diameter yang sudah ditentukan hingga mencapai kedalaman yang sudah ditentukan juga. Kemudian tulangan baja yang telah dirakit itu dimasukkan ke dalam lubang bor tersebut dan dilanjutkan dengan pengisian agregat material beton ke dalam lubang. Berikut saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe pondasi bor pile. Yang pertama ada bor pile mini crane. Ini dapat dilakukan dengan pengeboran pilihan pondasi dengan ukuran diameter 30 cm sampai dengan yang paling besar 80 cm. Metodenya menggunakan sistem wet boring atau bor basah, sehingga dibutuhkan air yang cukup banyak untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan pekerjaan ini. Juga dapat berguna untuk memeriksa ketersediaan sumber air. Yang berikut ada pondasi bor pile gawangan. Alat bor pile ini sebetulnya memiliki sistem kerja yang mirip dengan bor pile mini crane. Perbedaannya yaitu desain sasis dan tiang tempat gearboxnya, di mana diperlukan tambang pada bagian kiri atau kanan alat ini. Juga yang harus dikaitkan ke tempat lain yang kokoh untuk menjaga keseimbangan alat supaya mengebor tidak melenceng. Dan yang terakhir ada pondasi Strauss pile. Strauss pile menggunakan tenaga manual untuk memutar mata bornya karena menggunakan metode bor pile kering. Alat tersebut lebih praktis karena komponennya simpel, ringkas, dan mudah dioperasikan serta tidak bising saat pengerjaan. Kekurangannya karena terbatasnya pilihan diameter, yaitu hanya mampu menggali dengan diameter 20 sampai dengan 40 cm dengan tenaga yang sudah ditentukan. Berikut saya akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan pondasi bor pile. Penggunaan teknologi dalam metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi sangat berperan dalam suatu proyek konstruksi. Penggunaan metode pemasangan pondasi bor pile yang tepat, praktis, dan aman sangat membantu dalam penyelesaian pekerjaan tersebut, sehingga target percepatan waktu, efisien biaya, dan peningkatan mutu sebagaimana ditetapkan dapat tercapai. Secara umum, tahapan pekerjaan pondasi bor pile sebagai berikut. Yang pertama, persiapan lokasi atau site preparation, yaitu mengukur area koordinat-koordinat tiang bor, direncanakan mengacu pada benchmark yang ada di lokasi pekerjaan. Kemudian melaksanakan stripping, cut and fill pada lokasi pembuatan tiang bor agar kinerja peralatan yang digunakan lebih efisien dan stabil. Jika diperlukan, akses yang akan dilalui titik-titik mixer atau batching plant ke lokasi pembuatan tiang bor. Dan yang kedua, memasang stand pipe. Stand pipe dipasang dengan ketentuan bahwa pusat dari stand pipe harus berada pada titik as bangunan pondasi yang telah disurvei terlebih dahulu. Pemasangan stand pipe dilakukan dengan bantuan alat berat seperti ekskavator. Dan yang ketiga, pembuatan drainase dan kolam air. Kolam air berfungsi untuk penampungan air bersih yang akan digunakan untuk pekerjaan pengeboran, sekaligus untuk tempat penampung air bercampur lumpur hasil dari pengeboran. Ukuran kolam air berkisar 3 x 3 x 2,5 meter dan drainase penghubung dari kolam ke stand pipe berukuran 1,2 meter dan kedalaman 0,7 meter tergantung kondisi lapangan. Jarak kolam air tidak boleh terlalu dekat dengan lubang pengeboran, sehingga lumpur dalam air hasil pengeboran mengendap dulu sebelum airnya mengalir kembali ke lubang pengeboran. Yang keempat, ada setting mesin bor, proses pengeboran, instalasi tulangan dan pipa tremi, pengecoran material beton, dan yang terakhir, penutupan kembali. Berikut saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan pondasi bor pile. Kelebihan pondasi bor pile dalam bidang konstruksi. Yang pertama, cocok digunakan untuk lokasi yang sempit karena bor pile tunggal dapat digunakan pada pile cap atau tiang kelompok. Dan yang kedua, diameter dan kedalaman tiang dapat divariasikan sesuai dengan yang sudah ditentukan. Yang ketiga, pondasi bor pile dapat didirikan sebelum penyelesaian tahapan selanjutnya.
dan mempunyai ketahanan yang sangat tinggi terhadap beban lateral. Dan yang keempat, meskipun saat pemasangan pondasi bor pile menimbulkan getaran tanah, tidak akan mengakibatkan kerusakan pada bangunan yang ada di sekitarnya. Yang kelima, proses pemasangan pondasi bor pile pada tanah lempung tidak akan membuat tiang bergeser ke samping dan juga tidak akan membuat tanah bergelombang. Yang keenam, dasar dari pondasi bor pile dapat diperbesar yang akan memberikan ketahanan yang besar untuk gaya ke atas. Dan yang terakhir, permukaan di atas mana dasar bor pile didirikan dapat diperiksa secara langsung. Yang berikut, saya akan menjelaskan tentang kelemahan dari pondasi bor pile. Yang pertama, keadaan cuaca yang kurang mendukung dapat mempersulit pengeboran dan pengecoran. Yang kedua, kepadatan tanah pada saat pengeboran akan mengalami penurunan apabila lokasi pengeboran berupa tanah berpasir atau tanah berkerikil, maka gunakanlah bentonite sebagai penahan longsor. Yang ketiga, pengecoran beton sulit dilakukan apabila dipengaruhi air tanah karena mutu beton tidak dapat dikontrol. Maka dapat diatasi dengan cara ujung pipa tremi berjarak 25 sampai dengan 50 cm dari dasar lubang pondasi. Selain itu, air yang mengalir ke dalam lubang bor dapat mengakibatkan gangguan tanah sehingga mengurangi kualitasnya. Yang keempat, pembesaran ujung bawah tiang tidak dapat dilakukan untuk tanah yang berpasir. Yang kelima, dapat menimbulkan tanah runtuh atau ground loss, maka diperlukan pemasangan casing untuk mencegah terjadinya kelongsoran. Yang keenam, walaupun penetrasi dengan menggunakan pondasi bor pile mampu mencapai kedalaman yang telah ditentukan, kadang-kadang yang terjadi adalah tiang pendukung kurang sempurna karena adanya lumpur yang tertimbun di dasar. Oleh karena itu, dibutuhkan pemasangan pipa paralon pada tulangan bor pile untuk pekerjaan base grouting. Berikut saya akan menjelaskan tentang kegunaan pondasi bor pile. Selain berkaitan dengan alat yang diperlukan, pondasi bor pile juga memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan jenis pondasi lainnya. Berikut adalah sejumlah kelebihan yang didapatkan jika menggunakan jenis pondasi ini, yaitu pondasi bor pile. Yang pertama, pemasangan bor pile tidak menciptakan gangguan suara, kebisingan maupun getaran karena prosesnya dilakukan secara manual dan tidak menggunakan mesin. Jadi selama proses pemasangan berlangsung, lingkungan di sekitar proyek tidak terganggu dan proses ini juga tidak berisiko terhadap bangunan yang terletak di sekitar tempat tersebut. Yang kedua, proses ini tidak membutuhkan banyak jumlah beton dan rangkaian tulangan yang digunakan pada penutup tiang. Lebih sedikit sehingga harganya pun lebih murah dibandingkan dengan jenis pondasi lainnya. Selain itu, pondasi jenis ini juga bisa dikerjakan di berbagai tempat yang sangat sulit, seperti di dalam bangunan atau di kondisi lahan yang tidak rata. Selain itu, pondasi bor pile juga bisa dipasang di dalam tanah yang berbatu karena jenis ini punya kemampuan untuk menembus batuan. Bor pile juga memerlukan waktu yang singkat dalam pengerjaannya atau pembuatannya. Biasanya waktu yang diperlukan hanya 1 minggu. Tidak ada risiko kenaikan tanah dan penurunan pondasi. Bangunan juga merupakan manfaat bor pile. Sekian penjelasan materi tentang pondasi bor pile. Jika ada tutur kata atau kesalahan pengucapan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.